Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama podcast Sampit Cerah Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Kali ini bersama saya Sari Firman, Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kota Pekanbaru. Kita hari ini bersama Calegmu Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Agenda kita untuk membahas apa visi misinya, perkenalan dan komitmennya untuk kita masyarakat Kota Pekanbaru. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Bang Andri Syah. Ya Bang? Ya, terima kasih. Ini beliau kader Muhammadiyah juga dan memang memiliki kompetensi dan kualitas untuk menjadi legislatif di Kota Pekanbaru. Nah, kita berbagi cerita dulu, perkenalan dari beliau. Beliau berada di Dapil 5, Kecamatan Marpoen Damai. Dapil 5 ini cuma satu kecamatan. Karena ada kalau di Dapil 1 itu ada 3 kecamatan, berarti Marpoen ini cukup luas. Gitu ya Bang ya? Betul. Nah, jadi kita kenalan dulu sama Bang Andre. Silakan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari dan di podcast ini. Di podcast yang sangat luar biasa dari Muhammadiyah yang pertama kali sejarahnya nih kayaknya. Senang sebagai warga Muhammadiyah bisa memiliki tempat wadah untuk berkomunikasi baik di media sosialnya dan terutama kepada ketua MPI ya. Dia sangat luar biasa, bisa mengundang semua kader Muhammadiyah. Dan kali ini Muhammadiyah tidak dipakai soal partai, tapi soal tarik, juga ikut meramaikan. Yang selama ini Muhammadiyah posisinya di pos tengah, tapi kalau kali ini Muhammadiyah itu ikut aktif untuk mengumpulkan kader-kader terbaiknya, kader-kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Saya pikir dari DPD, DPRD-nya sampai DPD provinsi dan DPD kota ikut andil dalam posisi ini. Dan sampai di tingkatan penyelenggara juga, baik yang penyelenggara ya, di Bawaslu dan KPU juga itu juga berani. Jadi Muhammadiyah hari ini telah keluar dari kampanye, tapi dia hidup untuk Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kadernya dibesarkan di luar juga karena biasa disupport oleh Muhammadiyah. Tapi pesannya Pak Haidar ini, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kamu jadi partai politik, maka jangan pernah membawa nama partai atau apapun di Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyahkanlah partai politik itu. Itu pesan yang sangat luar biasa bagi saya. Sebagai pakar kader, kita akan yang kader di politik juga ini jadi sangat luar biasa. Kita selama ini kebiasa memberikan warna politik ke Muhammadiyah. Jadi kali ini sudah ditetapkan bahwa kita Muhammadiyah itu tidak pernah membawa partai politik kita, tidak pernah membawa ideologi partai politik kita, tapi ideologi Muhammadiyah yang kita bawa ke partai. Muhammadiyah yang mewarnai partai politik. Betul. Kita kader Muhammadiyah yang hadir untuk mewarnai partai politik yang kita masuki. Iya, betul. Tapi tidak ada permasalahan dengan partai gitu. Mereka tidak tahu kita dapat dari mana gitu. Tapi mereka juga tidak mengkantor, tidak mengkat kita, tidak ada halangan gitu. Jadi kemudian partai politik juga welcome dengan gitu. Kalau informasinya, kalau CV yang saya bacakan Bang, berarti abang S1, S2-nya itu di Jawa. Ya. Berarti pengalaman di sana yang didapatkan sebelum sampai di Pekanbaru, kenapa pilihannya menjadi terakhir di Pekanbaru itu gimana? Iya, ini kisahnya cukup panjang ya. Ya saya di Jogja, kuliah di Jogja 1 tahun. Yang satunya di BMD, terus mau di Jakarta. Di sana saya dikenalkan oleh dan ditempah oleh Muhammadiyah sebagai kader aktif di kader nasional Muhammadiyah sampai tingkatan 1 di DPD Jogja. Sangat luar biasa ya, kehidupan saya yang sangat idonis waktu itu. Anak Pekanbaru ini kan ya terkenal dengan nongkrong di Dipo semacamnya gitu. Kalau di Dipo nggak gaul gitu. Akhirnya dihantam suatu keadaan luar biasa ketika saya datang ke Jogja itu jadi jauh. Maksud saya dalam pidato saya supaya Indonesia itu hilang. Saya dibawa dengan masyarakat, mengenal banyak masyarakat, mengenal banyak karakter, di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, di organisasi kampus itu. Karena dari ketua BEM juga itu luar biasa bagi saya karena itu bentuk satu hal yang dapat mencairkan kehidupan pribadi saya. Gitu. Nah, makanya saya sangat antusias ketika ada kawan yang mau keluar dari dia untuk kuliah ataupun apapun di luar gitu. Karena itu
mendidik sangat luar biasa, mendidik karakter kita, mendidik kepribadian kita. Kalau nggak saya bayangkan kalau saya masih kuliah di Riau gitu ya, itu tuh kalau pas kuliah enggak gitu. Jadi itu kalau luar biasa. Tanggal 8 tahun saya S1 dan S2-nya itu saya di BM. Alhamdulillah lulus tes juga emang. Tapi kan S2 itu cukup daftar selesai dan masuk gitu, bukan tidak ikut tes juga di kampus itu. BM itu luar biasa untuk menjalin mahasiswa, jadi nggak sembarangan gitu. Maka kualitas itu tetap dijaga. Dan kalau saya bilang kenapa si balik ya, karena di 2011 saya ayah saya wafat. Ketika itu saya masih menjadi tenaga ahli DPR RI. Saya selesai kuliah S2 langsung ke Jakarta, dipanggil untuk menjadi ahli sana. Alhamdulillah diterima gitu, dan baru jalan 2-3 tahun ya, waktu saya wafat, ibu meminta saya balik ke Riau. Maka saya selesaikan kontrak saya di DPRD sebagai tenaga ahli, dan saya 2014 balik ke Riau. Dan ya ketika ibu meminta ya berikan gitu. Karena nggak ada lagi yang cowok semacamnya di rumah gitu, karena saya harus ya. Dan ya kalau pas orang mau pusat impian enggak lah, itu ada jalannya kok, gitu, ada jalannya. Berarti sempat jadi staf ahli di Ya, Jakarta. benar di Jakarta, di DPR. Nah, pegawai politik saya dimulai di sana gitu, pegawai politik sama artis ya, dimulai di sana. Kalau orang tua berarti asli Riau. Asli dia. Oh. Di politik dari PKI jadi kan di berdekat dengan Bapak Asap juga lama juga itu. Iya. 4 bulan dulu ya. Iya. Saya juga dimatikan di sana, tempat dia juga sama dia ya. Ya, di rumah masuk tetap terus jalan. Berarti pengalaman staf ahli di Jakarta, di Riau juga alhamdulillah dia pernah kan menjadi staf ahli juga. Ya, saya di Jakarta sama di sana. Ya, dia juga. Ya, itu ya. Cukup dengan Riau-nya. Dan latar belum cuma dia nggak ada kasus ya. Saya pikir kalau bahasa kita di anak-anak itu ya, ini akan nggak kali nih dia akan kena gitu kan. Hat-trick nih kalau bahasa bolanya gitu. Nah, lupa tidak. Dia sebetulnya dulu ya, awalnya kayak ini. Karena dia paham betul bagaimana keuangan negara itu dari paham. Jadi dia sebenarnya bisa dilakukan. Ya. Berarti memang perjalanan pendidikan, perjalanan karir yang sudah dilalui ya Pak. Berarti dari Pekanbaru sampai di Jawa juga melanjutkan pendidikan, akhirnya sampai lagi di Pekanbaru untuk melakukan pekerjaan, dan itu sudah ada jenjang karir yang dilewati dan bisa bermanfaat juga tetap di sini. Berarti di mana kita berada kita akan memberi warna di manapun kita ada. Harus itu paling mudah seperti itu harus. Kita nggak pernah mengapa ya kita dididik buat itu, apalagi kalau buatnya harus terpaham itu, kalau bahasanya jangan cari hidup pada bawahnya tapi hidup di bawahnya gitu. Kan itu luar biasa ya, paham dalam memberikan amalan, memberikan konsep kepada kita gitu. Alhamdulillah ini yang wujud kita memiliki di bawahnya podcast segala macamnya itu luar biasa. Saya teringat juga yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Ayah Najib Pak. Memang pada saat sekarang ini Muhammadiyah akan berbeda melihat politik ya dalam proses pencalekan dan sebagainya. Kita akan memberikan dukungan sebelum mereka terpilih, dan dukungan itu lebih bagus daripada kita meminta setelah. Jadi kita memang membuat hal yang berbeda, menghadirkan podcast, tablik akbar kemarin kebangsaan yang diadakan PDI Kota Pekanbaru juga mengundang para caleg Muhammadiyah yang didukung oleh Muhammadiyah, tidak berdasarkan partai politiknya, tapi intelektualitasnya dan kemampuannya yang dikenal sebagai warga Muhammadiyah juga. Oke, dan kita lanjut Pak. Nanti kan abang terpilih menjadi insya Allah dapil 5 kecamatan Papaya, itu satu kecamatan yang cukup luas dan pertarungannya keras. Ya, jadi apa rencana abang nanti untuk
dilaksanakan Ya. di dapil Lima. Saya sudah berapa kali turun ke dapil seperti itu, walaupun awalnya tidak dapil itu ditugaskan, tapi berubah setelah tugas itu berubah jadi ayam. Dan dapilnya sebenarnya agak asing dengan saya. Sebenarnya awalnya kan saya di wilayah, tapi karena beberapa partai gitu, akhirnya kita di Makoyan. Yang awalnya memang dulu wilayah sama Makoyan itu satu dapil. Sekarang dipisah karena memang sudah perkembangan kota dan penduduk juga bertambah, maka dapil Makoyan dan Medan wilayah itu dapil 4 dulunya itu 13 kursi, karena ada penambahan 2 kursi, jadi 13 kursi, yang 11 kursi, itu dalam rakon KPPN itu di dalam, maka dipisahkan, dipecah dari jadinya wilayah dengan sayur dan membuat sendiri. Tapi yang sangat asing, tapi ya kita juga siap di mana saja gitu ya, betul ya, kita akan berjuang. Tapi yang kelas gitu banyak kalau bahasanya orang-orang yang sudah siap mapan dalam finansial segala macamnya gitu ya, kalau bos kata-kata tanker kalau orang bilang gitu ya, itu juga kelas. Tapi ya kita itu tetap siap terus tahun gitu. Lalu apalagi sudah ada suntikan dari Muhammadiyah, semakin tambah suntikan baru nih, dan kita mulai siap ketemu sama pikiran mau cara tambangnya gitu. Mas Wadi juga dia ada komunikasi. Kita siap juga untuk support dan aktif bersama-sama untuk mensukseskan impian kita bersama. Karena ini bukan bicara soal impian saya, tapi bicara soal impian kita, impian yang mulia dan impiannya berapa. Karena banyak hal yang mesti kita buat ketika berikan amanah itu duduk sebagai anggota dewan. Karena bagi saya anggota dewan itu bukan dilayani, tapi melayani. Siap. Berarti teman-teman, kita melalui podcast sesi ini kita mengetahui bahwa perjalanan Bang Andri ini dari mulai pendidikannya, karirnya, juga perjalanannya di Muhammadiyah juga sudah sedikit terbuka. Dan kita nanti baru masuk awal itu mengenai visi dan misinya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita break dulu ya di podcast Sang Pencerah Majelis Perpustakaan dan Informasi PDN Kota Pekanbaru. Kembali lagi bersama podcast Sang Pencerah Majelis Pustaka dan Informasi PDN Kota Pekanbaru. Kita lanjut lagi di sesi Calegku Muhammadiyah Kota Pekanbaru Dapil 5 bersama Bang Andri. Oke, Bang Andri tadi itu kan baru visi-misi awal bagi teman-teman yang mendengarkan kita ini. Jadi kan butuh yang lebih rinci, spesifik. Jadi apa agenda visi-misi kita, Bang? Ya, saya bicara soal visi-misi, nanti bicara soal pencalonan sebagai wali kota gitu. Ya baik, saya bicara soal itu, bicara soal program ini. Pertama itu, kalau kita tahu adalah sosok guru adalah koperasi, maka program saya adalah memodernisasi koperasi hari sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Karena saya lihat koperasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama terus berusaha sebagai pedagang dan segala macamnya. Nah kita lihat adalah koperasi malah bentuknya lebih cenderung ke profesional, bank profesional memiliki bunga yang cukup besar. Tidak ada koperasi yang mesti berkesannya. Ini jadi hambatan kita untuk bagaimana cara memodernisasinya dari keluar ke pusat sebenarnya. Karena ini tidak ada yang coba untuk mengekspor itu, tingkat kebutuhan kita sangat padat, tugas sangat tinggi, apalagi tingkat perdagangan gitu ya. Kalau ada koperasi mereka pasti akan larinya ke bank konvensional. Ngambil bunga cukup tinggi. Yang lebih bahaya lagi, Bang, ke pinjaman online dia. Oh iya, itu lebih bahaya. Berarti koperasi ya? Ya, itu ya, jadi pinjaman online, sudah itu di teror dan semacam. Iya. Apalagi kalau dia ke pemilihan hilang, itu bahaya gitu. Jadi awalnya kita organisasi perekonomian, organisasi koperasi sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Yang kedua itu bicara soal saya mesti buat rumah aspirasi dan sama akan bisa di dapil saya.
dan tidak kemungkinan nanti keseluruhan baru karena itu menjembatani masyarakat dengan saya. Saya cuma kalau saya lihat waktu reses dapil dapil waktu cuma 4 kali atau kira-kira itu yang menyapa masyarakat. Dalam 3 kali itu dalam 1 minggu itu waktu reses itu atau 10 hari gitu itu sangat kurang bagi saya untuk melalui masyarakat. Jadi untuk menjembatani apa saja, dan saya menjadikan masing-masing sebagai menjembatani saya dengan masyarakat. Semua aduan itu akan masuk 24 jam akan dibuka. 24 jam apa permasalahan masyarakat saya akan jadikan sana. Dan akan saya perjuangkan ketika saya berada di DPR ini. Itu jadi suara saya. Jadi masyarakat tidak butuh, tidak perlu datang ketika reses baru mengucapkan semacamnya, terus dicatat sama dewannya, habis itu ya muak itu saja. Kalau saat ini soal masyarakat itu hidup dan masyarakat boleh buat apapun itu soal itu, dan saya akan kembali dan saya akan kalau hal yang kecil saya akan panggil, dan akan ditinggalkan nomor kotaknya masyarakat itu di sana. Saya katakan untuk umumnya, tapi nggak perlu reses semuanya, nggak perlu saat itu saja untuk masyarakat itu, tapi tiap hari itu sebagai ditali saya sebagai aspirasi. Yang kedua, yang ketiga saya mungkin tapi sudah ada program saya buat adalah peningkatan pada PBD pemerintah daerah Kota Baru untuk kesehatan dan pendidikan. Itu sangat penting karena pendidikan biar isu pendidikan itu rata-rata saya dapat datanya itu banyak kan tidak tepat. Banyak kan diberikan pada orang yang merasa mampu, tapi dapat isu pendidikan tidak berdasarkan nilainya ataupun kemampuan akademiknya ataupun tidak, tapi ada siswa yang dalam 2 kali itu tapi dapat bantuan. Maksudnya siswa itu masyarakat miskin, yatim, itu mereka juga dan berarti tidak yatim lah, dan tidak miskin, jadi tidak terdapat kesalahan. Kesalahan yang pertama, terus kenapa mesti tambah bukan untuk menampung mereka, enggak. Kita sudah data yang mampu itu akan kita kembali kembali kita berikan kepada yang tidak mampu. Karena yang mampu itu sudah mesti dibuang dihapus dari data-datanya dinas pendidikan gitu. Dan itu kenapa saya bilang saya tambah karena tingkat keuangan yang diberikan kepada siswa itu sebetulnya itu cukup kecil. Maka mesti ditambah terus biar karena tidak hanya untuk beli masuk sekolah dan beli buku saja. Mereka juga perlu buku pelajaran gitu, dan membayar biaya yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan ada ditingkatkan, mereka bisa ikut les gitu, bimbel gitu, itu sangat penting gitu. Kalau ini kan kita ngikutin dia di tingkatan penggunaan dia saja untuk kebutuhan pendidikan secara seragam doang, nomor 1 semacamnya gitu. Itu sangat nilainya sangat kecil dan saya pikir itu tidak bisa diaplikasikan ke depan, itu mesti ditambah. Jadi kalau kesehatan itu yang pertama adalah bisa soal stunting, kita itu program nasional ya. Banyak kan baru dengan potensi cukup besar ini, tingkat stunting kita cukup tinggi, 16%. Dan hal ini di wali kota itu lagi berbeda kelas untuk menurunkannya 10%, jadi 36%. Dan semoga hal ini terwujud lah. Tapi tidak mengatakan bahwa tidak terwujud tidak usah. Kita berbeda kelas PJ itu kita apresiasi. Dan kalau tidak terwujud ya kita akan hadir untuk wujudkan itu. Itu yang sangat penting bagi saya sebagai dewan untuk memperjuangkan itu tingkat kesehatan, yaitu bicara soal edukasi stunting adalah kemudian gizinya. Maka tidak hanya BPJS Selatan ya, semuanya itu APBD kesehatan itu mesti menunggu sakit dulu. Menunggu sakit dulu baru dia. Iya, makanya kita juga akan support juga dengan BPJS itu buat warga Pekanbaru tidak perlu pakai BPJS, untuk pakai kartu KTP saja, itu bapak itu. Nah itu mesti kita bantu untuk naikkan anggaran. Nah kita itu bisa menjangkau sebanyak hal pada masyarakat dan berkawal di sini. Tapi mungkin program saya itu meningkatkan kesejahteraan Gorin, Khotim, Mabot ya, masjid terutama di tempat ibadah lainnya. Kenapa saya bilang soal memberikan penghasilan atau penambahan dari Gorin, Khotim dan Mabot itu ya
sangat jelas gitu, sangat kita ketahui gitu. Nah, masih biaya 2 bulanan mereka itu gitu. Dapat Skyport itu berapa? Kalau itu berapa? Nah, itu saya pikir sangat kecil gitu Pak. Dan tidak wajar gitu, sama guru-guru ngaji gitu. Itu tidak ada pakaian khusus di sana. Mungkin nggak ada lain, mungkin pendeta dan segala macamnya gitu. Yang mesti kita perhatikan juga di sana itu di masyarakat di sana kita perhatikan. Karena ya kadang-kadang fokusnya ke masjid paripurna aja kan Pak. Iya, itu yang sangat disayangkan. Masjid kan baru itu bisa dihitung dengan jari ya masjid paripurna. Padahal masjid di Pekanbaru lebih dari itu butuh perhatian juga. Dan tidak hanya masjid teman-teman, ya ada gereja juga, ada biara, dan pokoknya untuk tempat ibadah bagi umat beragama. Ini program menarik itu bagi saya pribadi, rumah aspirasi. Jadi memang sebuah hal yang berbeda, karena rumah aspirasi ini ketersediaan legislatif di masyarakat itu kan memang jangan menunggu reses saja ya, seperti disampaikan Bang Ante. Kalau menunggu reses saja itu memang ya jadi nanti cuma mendapatkan ya bingkisan dan sebagainya, cukup mendapat bingkisan, jadi kita langsung kembali tanpa menyampaikan aspirasi malah. Jadi kalau ada rumah aspirasi nanti kan Bang, jadi kita juga bisa menyampaikan aspirasi langsung dari teman-teman, baik itu mahasiswa dan sebagainya, tidak menunggu demo pula, ada aksi dan sebagainya. Oke, berarti kalau untuk operasi ini memang catatan besar bagi kita di Indonesia, karena pinjaman online itu memang sudah marak, tapi menghidupkan koperasi itu memang berasaskan kekeluargaan. Tapi memang berharap itu ada lebih diperbanyak ya, walaupun sudah ada mungkin lebih dikuatkan kembali koperasinya. Memang program-program Bang Andre ini bagus-bagus. Jadi tinggal mari kita dukung bersama-sama. Tapi nanti kita kembali lagi ya ke komitmen beliau kepada kita masyarakat Kota Pekanbaru, terutama membawa dia ke Kota Pekanbaru. Ya, kembali lagi di podcast Sang Pencerah Majelis Pustaka dan Informasi PDF Kota Pekanbaru. Jadi udah masuk sesi ketiga teman-teman. Nanti kita sudah mulai mengerucut. Tapi saya ada yang menarik satu lagi teman, mengenai pendidikan dan kesehatan. Sosial juga sebenarnya masjid itu bagian dari sosial. Muhammadiyah itu 3 pilar programnya memang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pendidikan itu dengan sekolah Muhammadiyah. Ya, jadi bertanya lagi nanti apa yang bisa nanti untuk pendidikan di Muhammadiyah. Kalau untuk tepatnya di Dapil 5 itu Bang, pimpinan daerah Aisyah Kota Pekanbaru itu punya panti asuhan. Nah, itu salah satu bentuk program di bidang sosial. Dan untuk mengenai kesehatan bayi itu stunting, kan anak-anak panti itu juga ada yang perempuannya, yang bayi-bayi masih kecil. Kalau bisa gimana tuh program kita yang real bisa? Ya, makasih Mas Soti. Mas Soti membuka kedok saya. Ya 3 hal itu yang ditanamkan ya, itu yang jadi gagasan saya untuk rumah. Ya ini sangat penting di masyarakat. Kita bisa soal pendidikan, bisa soal kesehatan, bisa soal sosial. 3 pilar ini ada kemudian saya wajib hadirkan ini dalam program saya. Saya harus dihadirkan ini dalam program saya karena itu keluh yang paling dasar di masyarakat. Ya bicara soal apalagi di dapil saya itu juga ada Muhammadiyah, ada suamnya, ya suam juga dengan sekolah-sekolah. Ya itu akan jadi titik utama saya selain beberapa sekolah yang ada di sana sudah negeri gitu atau swasta juga menjadi partner saya juga pastinya. Apalagi di Muhammadiyah itu udah jadi hal yang sangat penting bagi saya. Apalagi di panti asuhan ya, itu kadang-kadang saya tidak hanya untuk gratis di sekolah saja, tapi untuk dia hidup di panti asuhan itu juga saya juga terima hal ini gitu. Nah ini juga mesti dari perhatian juga kita sebagai pergerakan ini pada seperti itu. Kita juga sadar bahwa panti asuhan itu juga ini masyarakat yang harus diperhatikan gitu.
Mereka tidak pemerintah pada panti asuhan itu sudah pas kerja 30 partai pemerintah gitu, salah pemerintah. Jadi itu yang bisa kita perhatikan betul. Diperhatikan ya, Pak. Ya. Kalau untuk sekolah kita memang ada di Markoyan Damai itu SD Muhammadiyah 5. Itu adalah salah satu SD yang memang maksudnya kalau SD Laskar Pelangi di Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Ya. Semoga itu jadi perhatian juga memang. Ya, semoga dengan program-program yang ada ini dan Masjid Muhammadiyah juga ada, tidak hanya untuk Muhammadiyah tentunya, tapi kan ekspektasi kita luas Markoyan Damai, tapi perhatian ke Muhammadiyah juga tetap ada kita utamakan. Ya, itu juga sudah harus jadi kewajiban saya sebagai kader Muhammadiyah. Dan mudik bagian dari legislatif juga, kalau legislatif juga itu hal yang paling utama. Karena apalagi bisa soal guru horor ya, waduh itu masalah kita menjadikan kadang-kadang itu. Iya. Horor yang tujuan agama, apalagi yang di atas telur dengan dia, misalnya itu sangat menjadikan lagi P3K gitu kan, 5-3K dan butuh jelimet waktu yang cukup lama gitu, atau dia ada tidak, atau tidak, gitu kan itu susah kita lihat kalau perjuangan terutama di tingkat dulu ya. Iya. Tapi ya, adanya P3K itu membantu, tapi pemerintah harus cepat untuk regulasi itu cepat, mesti cepat pengumuman itu cepat keluar. Kalau ini saya pikir udah lama nih, sudah hampir 6 bulan lebih sejak mereka tes baru itu untuk kali ini. Harus cepat itu dibakar, karena itu harapan mereka berhasil. Ya. Dan tidak boleh lagi kita mesti bermain di sana, ada titipan yang sewa ke rumah. Tapi catatan titipan orang dalam itu masih aku sekarang pembahasan yang sangat viral. Ya. Orang dalam ya. Orang dalam. Ya itu budaya yang nggak harus dibayangkan gitu. Kalau saya bilang gitu, karena kan mereka ciptaan manusia ya itu harus ditinggalkan. Kalau itu jelas untuk meninggalkan hal itu gitu ya. Kita harus ya bicara Allah itu ya sudah kalau lagi gitu nggak ada pakai Allah lah gitu. Itu hal yang sangat fundamental soalnya itu. Jadi ya nggak usah soal pendidikan dan kesehatan itu Allah. Tapi kalau lagi hujan sudahnya menolak itu mesti pakai orang itu. Orang udah pernah di kota gitu kan, telepon gitu. Karena ini mesti hujan udah masak tuh orang udah berdadan atau juga mau sepakat mau susah masuk ke LSD gara-gara BPJS-nya semua kan. Ya itu juga harus turun kota, harusnya metro wali kota kadang langsung itu masih siap masih itu. Kan kebanyakan hal kayak gitu tuh. Rumah sakit LSD gitu kosong gitu. Kursi itu kursi pasiennya ada tempat tidur ya kosong, tapi pasien masuk ditolak itu nggak ada kualitas gitu. Itu kan nggak tahu kan buat siapa itu kursi itu buat siapa ya buat tidur itu buat apa nanti dia sudah mau betul ini masak ditolak kalau temennya kan aneh gitu. Karena sakit harus walaupun memang mesti penuh dan dari kan diberikan jaminan di masjid yang di itu ada gitu. Kalau bisa masuk di rumah sakit selanjutnya. Iya, jangan kalau sakit jadi kemudian sana sini nanti mati jalan kan ada sana. Maka saya bilang ini mesti jadi perhatian yang lebih utama. Pendidikan masyarakat itu faktor utama saya terutama untuk informasi juga. Dan aspirasi itu dari biar saya, dan kalau saya jadi wakilnya itu saya akan berikan aspirasi karena itu sebagai jembatan saya dengan semua. Oke, berarti komitmennya memang mengenai pendidikan kesehatan, ya, rumah aspirasi dan koperasi. Begitu teman-teman. Kalau melihat kondisi Markoyan Damai sekarang, itu kan memang keadaannya berbeda. Satu kecamatan yang cukup luas, ya. Itu kalau sepanjang perjalanan keadaan infrastruktur jalan dan sebagainya di sana kita lihat juga kan. Tapi kondisi sekarang memang Januari rain. Jadi sekarang tidak hanya Desember rain, Januari rain sekarang. Januari pun sudah mulai hujan. Jadi gimana tuh? Ya. Nah ini juga kritikan saya sangat keras ini pada
PJ mungkin anggaran ya. Kalau ke satu itu harus walaupun tidak punya anggaran tapi harus lebih masuk kepala pemerintah gitu. Dia kan sebagai pengawas yang posisinya di pemerintahan gitu. Harus kuat untuk ngawasin kerja seperti itu. Kayak saya bilang kayak saya itu ya pada PJ komitmennya untuk ya ada tiga hal yang dia sebenarnya. Yang pertama sampah sudah itu banjir jalan gitu, itu komitmen sebagai PJ itu kerjakan. Hal ini enggak ada saya lihat apapun, walaupun ada beberapa titik di jalan lihatnya yang sudah diatur. Tapi hal yang kayak tapi nggak persoalan dalam paus itu, ketika kemarin itu ada saya lihat ngomong sebentar, itu kalau hujan nggak ada bisa jatuh. Tapi bukan jatuh itu bahaya karena banjirnya berdasar kalau pakai dia untuk saya lihat belakang pertamanya cukup ini luar biasa pakai hati gitu. Saya lihat cuma aku itu cuma sebagai melihat dan mengunjungi saja gitu. Belakang pakis itu nggak hanya untuk buruk saja, tapi saya pikir kalau mau serius diskusi gimana dengan saya juga bisa gitu. Buka dulu peta aliran baru. Oke, berarti perbaikan peta aliran air baik dibuka dulu, buka jadi di mana maksudnya di mana, lalu kita bisa maksimal dia, kalau nggak bisa. Berarti teman-teman kalau kita lihat Bang Andri juga punya ilmu mengenai kondisi infrastruktur jalan. Jadi kalau memang kita mempunyai pemikiran yang sama, insya Allah beliau juga akan menyampaikan mudah-mudahan beliau terpilih sebagai legislatif di Dapil 5. Dan kalau beliau terpilih berarti tidak hanya program koperasi, rumah aspirasi ya, rumah aspirasi itu sebetulnya bagian dari aspirasi kita untuk kondisi infrastruktur juga, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur tadi. Kalau memang kondisinya seperti itu kan kita butuh legislatif yang bisa mendengarkan aspirasi kita. Kita butuh mereka hadir untuk mewakili kita sebagai masyarakat terbaru. Kesimpulan closing statement dari Bismillah, insya Allah legislatif Dapil 5 Kota Pekanbaru. Ya, terima kasih Mas Tony. Ya karena ini semua berangkat dari laporan saya, dari tingkat S2 saya di Jogja, di beberapa pemerintah daerah itu saya seperti ahli di DPR tadi, seperti bersama ibu gubernur sudah itu ditambah lagi saya juga dosen, saya di satu dosen saya di Bumi ini menjadikan suatu titik motif yang saya buat dan menjadikan ini untuk maju ke kemudahan saya. Misal saya sebagai anak muda lah, bilangan muda untuk Kota Pekanbaru ini akhirnya saya ambil langkah jalur politik untuk maju karena saya pikir sudah jalanan kita tempuh kayak demo gitu ya, tempuh. Memang kata orang untuk masuk ke suatu hal itu ya mesti masuk dulu gitu, untuk membenahi semuanya. Tapi kita terlepas dari saya sebagai superhero enggak ini saya perlu memberikan apalagi kita ada yang di rumahnya soal komunikasi atau apa ya gitu. Itu sangat penting gitu. Jadi saya pikir kalau insya Allah memberikan amanah kepada sahabat-sahabat muda gitu, ayo bersama-sama masyarakat kita menuju Pekanbaru Kota Indonesia itu jelas hadirnya kalian untuk membawa warna bagi kita semua dan jangan dipati kalau yang muda ya, jangan dipati dengan politik kayak mesti hadir buat suatu perubahan gitu dan mesti hadir buat memberikan warna pada politik ini karena kita ini yang punya ide dan gagasan cukup luas gitu ya. Cuma kurang kita ada pengalaman itu pasti ada pengalaman. Tapi tidak ada salahnya. Tidak semuanya yang tua itu juga pengalaman gitu. Kita yang muda yuk kawan kita ambil momen ini untuk menuju 2045 ya pertama Indonesia Emas itu. Jangan dipakai politik. Ayo apalagi yang kawan Dapil 5 pokoknya gitu.
kita boleh main Mobile Legends bahkan boleh nggak ada masalah, tapi kita bisa juga bicara soal tentang politik juga bisa. Kita di Mobile Legends juga Nah, politik ya. ada politiknya gitu. Tim serang menyerang. Iya, betul. Jadi itu udah bikin aplikasi kan kawan. Jadi semua kayak kita berikan warna baru, tapi ini dewan-dewan yang berkualitas, dewan muda yang baik, orang lain dan bisa berikan karena kesempatan pemerintah beri pada masyarakat. Itu yang paling penting dari ibu bapak semuanya sebab saya akan berikan suatu hal yang jadi buat masyarakat bukan tidak ada dana yang kuat gitu ya, itu tidak ada mobil, tidak ada cukong di sini, Tidak ada organ ya. kita hanya organ, kita hanya bisa suatu komitmen. Saya diajarkan pemuda soal itu, insya Allah akan berikan menjaga dan amanah itu yang diberikan ketika kita terpilih. Dan maka bapak ibu dan bapak mudaku untuk di 14 Februari, gitu kan? Kalau kita nggak perlu dengan Valentine Day tak terpenting gitu. Yang penting ada pemilu ini. Dari pemilihan. Ada pemilihan. Suatu tertentu. Ya, Kalau gitu. bahasa addressnya. Oke, berarti komitmennya ya insya Allah semua program yang dilaksanakan tadi kalau dikerucutkan ada 5 program akan dilaksanakan oleh Bang Andri. Jadi ketika beliau terpilih menjadi legislatif Dapil 5 Kota Pekanbaru, Mampen Damai. Jadi teman-teman kita semangat untuk legislatif muda dan kita yang muda harus bisa memberi warna terutama bagi kita kader Muhammadiyah, kita yang mewarnai kepemimpinan yang ada di daerah, kita mewarnai partai politik dan kita mengambil peran di dalamnya. Saya kata kita akan menjadi kunci untuk perubahan untuk generasi emas 2045. Oke, sekian dari saya, Salih Firman. Saya juga salam untuk teman-teman pimpinan cabang Nasihatul Aisyah di Marpoyan Damai. Kami ada juga ketuanya Yunda Ulfa yang juga hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Salam podcast sang pencerah Majelis Perpustakaan dan Informasi PDM Kota Pekanbaru. Nah, assalamualaikum.